Pemerintah daerah harus langsung turun beli hasil tani dan jangan beri kesempatan kepada pihak-pihak yang mengambil seperti tengkulak-tengkulak itu untuk mengambil kesempatan. Harus turun langsung. Jadi itu yang perlu dilakukan dan itu harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ismail. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para netizen Palantara Mudo yang dirahmati Allah, selamat berjumpa dan bertemu kembali. Mudah-mudahan saudara sekalian, sahabat, kawan, kakak, ibu, dan saudara berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam keadaan tidak kurang sesuatu apapun. Kali ini kita akan kembali berbincang di Dangotu Institute, di mana semua kita memahami bahwa kita berada dalam situasi dan kondisi yang tidak menentu dengan adanya gelombang COVID-19 atau virus corona ini. Tentu saja hal yang tidak kita duga ini, tidak ada satupun yang tahu kapan situasi ini akan berakhir, dan itu akan memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya di bidang ekonomi. Dan kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya di negara kita, di republik ini, dan sehingga kelihatan bahwa penanganan kasus virus corona ini membuat pemerintah kelabakan dan tidak punya protokol yang jelas untuk menangani itu. Karena itu kita akan mendiskusikan tentang ini bersama dengan Bung Aliman Sahmi, founder dari Dangotu Institute. Beliau ini adalah alumnus S2 dari Universitas Negeri Padang. Dan kemudian yang kedua adalah bersama Bung Humaydi Ahmad. Beliau ini adalah mahasiswa pasca sarjana ekonomi syariah IAIN Bukit Tinggi, yang juga dulu mantan dari ketua cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan tentu saja kita berharap bahwa dari diskusi ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita bersama. Silahkan untuk diikuti, dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh netizen yang telah menonton channel YouTube ini dan yang telah memberikan like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk kembali yang belum subscribe, yang belum like, yang belum share, silahkan di-share. Fattaqullaha mastata'tum, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bung Aliman Sahmi, Bung Humaydi. Selamat sore. Saudara, sebagaimana yang sudah kami sampaikan di awal bahwa kita akan mendiskusikan hari ini tentang dampak virus COVID-19 terhadap sektor ekonomi, dan hari ini kita sudah bersama-sama dengan dua orang yang berkonsentrasi di bidang ekonomi, yaitu Bung Aliman Sahmi dan Bung Humaydi Ahmad. Bung Sahmi dan Bung Humaydi, sebagaimana yang sudah kita saksikan bersama bahwa virus corona ini sesuatu yang baru terjadi di dunia, dan sehingga kelihatan dunia mengalami kelabakan menghadapi virus ini, termasuk juga di republik ini. Pemerintah kita sampai hari ini masih mencari pola yang pas untuk menangani ini, dan tentu saja ketika ini panjang akan memberikan dampak yang luar biasa. Tapi sebelum itu kita mulai pembicaraan ini. Bagaimana menurut Bung Aliman Sahmi sepantaran melihat penanganan virus ini di daerah lokal, ya nasional mungkin barangkali biarkan saja itu menjadi urusan nasional gitu. Nah, di tingkat lokal itu kira-kira seperti apa menurut pandangan Bung Aliman Sahmi? Baik, terima kasih Ustaz. Selamat sore dan selamat menyaksikan. Jadi dalam hal ini
kalau melihat penanganan eh, apa untuk penanganan penyebaran dari virus ini beserta dampaknya, yang saya amati untuk di Kabupaten Agam untuk saat ini bisa dikatakan sudah memenuhi standar yang ada di nasional. Baik itu standar bagaimana menjaga untuk mengantisipasi penyebarannya, mengurangi, dan kemudian bagaimana langkah dari pemerintah daerah untuk mengantisipasi dampak yang terjadi bagi orang yang mungkin terdampak kegiatan ekonominya dengan adanya wabah ini. Namun saya melihat pemerintah daerah masih terkesan gugup ataupun mungkin memang tidak siap dalam menghadapi dampak yang ditimbulkan oleh virus ini. Seperti yang kita lihat beberapa waktu belakangan ini di salah satu daerah di Sumatera Barat, ketika memberikan bantuan kepada masyarakat berupa sembako, ada penyaluran sembako ini tidak tepat sasaran. Yang sebagaimana seperti ada yang beli beras, datanya ada di DTKS, tapi ketika diberi beras, kenyataan dia memiliki hasil tadi. Dan kemudian kalau saya melihat terkesan di sini pemerintah daerah menanggapi sebuah kejadian itu bertindak seperti sudah memenuhi tindakan saja. Tujuan dari tindakan tidak tercapai, sehingga apa yang dimaksudkan untuk menjaga mengantisipasi mereka yang terdampak itu tidak tercapai. Kalau pandangan Bu Komedi seperti apa? Melihat perkembangan COVID-19 ini pada skala yang lokal gitu kan, kita melihat dari skala lokal bahwa dampak ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara umum. Nah, kalau melihat penanganan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan seperti pemerintah atau pemerintah kota, pemerintah kabupaten, TNI Polri dan BNPB, kalau melihat dari penanganannya cukup berupaya untuk maksimal agar virus ini bisa tidak terlalu menyebar dan berpotensi mewabah ke tengah masyarakat, dengan melihat berbagai dilakukan seperti posko-posko untuk penanganan yang diletak di beberapa titik sebagai upaya pengaduan masyarakat. Nah, menyambung dari tanggapan Bung Sahmi tadi, benar dampaknya yang dihadapi dari sektor ekonomi benar-benar terasa ketika kita melihat masyarakat untuk berdiam diri di rumah misalnya, atau di rumah saja, ada hashtag seperti itu, maka kita melihat perputaran ekonomi, kita melihat itu cukup signifikan ya, turun seperti itu kan. Nah, maka dampak secara lokal benar-benar terasa saat ini, dimana kita melihat Bukit Tinggi saya sekarang sangat lengang, kalau bahasa kita itu kan sepi seperti itu. Nah, saya seminggu yang lalu atau 2 minggu lalu kebetulan pulang kampung juga, saya dari Jambi saat kampung. Nah, itu sangat terasa sekali saya melihat di daerah-daerah yang daerah kita, di mana rumah makan tutup segala macam, dan arus lalu lintas pun sepi, dan transportasi umum pun bisa dibilang sangat sepi sekali, tidak ada penumpang, nyaris tidak ada penumpang. Nah, bahkan saya dengar untuk kami dari Jambi atau dari Serlangun Bangko seperti itu kan, yang asli dari Serlangun, untuk memesan biasanya untuk belanja di Pasar Aur Kuning, pusat grosir itu, memesannya hanya barang saja dipesan. Nah, ini artinya apa? Bahwa COVID sangat memberi dampak yang sangat buruk sekali terhadap masyarakat secara umum. Ya, terlebih lagi kita berharap penanganan yang dilakukan oleh pemerintah itu harus sigap, cepat, agar wabah ini segera berlalu dan berakhir. Seperti itu. Oke. Penanganan ini kan baru dalam baru dalam bentuk kebutuhan masyarakat, dalam kebutuhan pangan. Hanya baru soal makan. Belum ada kita lihat sebuah grand strategi untuk bagaimana pasca ini
Nah, walaupun di pusat itu sudah disampaikan bahwa ada stimulus ekonomi yang diberikan 400 triliun gitu ya. Tapi itu kan kita tahu juga lah bagaimana manajemen birokrasi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi itu begitu berbelit-belit. Gitu. Menurut Bung Aliman Sahami, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah agar dampak ini terhadap sektor ekonomi tidak begitu kalaupun tidak terlalu dalam lah kita. Nah, artinya gini, kita lihat petani punya masalah hari ini panen mau jual kemana. Kemudian pedagang kecil ini akan mengulang lagi modal dari awal. Usaha baru juga akan sama saja dengan buka usaha baru gitu. Cuman mungkin barangkali ini sudah punya pengalaman gitu. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Saya cuma bisa berbicara untuk Sumatera Barat, Ustaz. Kalau berbicara pemerintah daerah, mungkin setiap daerah tidak bisa digeneralisir. Masing-masing daerah memiliki kekhususannya masing-masing. Kalau dikatakan kondisi sekarang menimbulkan krisis, tidak bisa dibantah lagi. Prediksi sudah dinyatakan Indonesia akan mengalami perlambatan meskipun tidak mengalami resesi, tapi pertumbuhan ekonomi 1%. Itu pertama yang perlu kita catatkan. Yang kedua, kalau untuk khusus Sumatera Barat, kita melihat dua gelombang saat ini. Pertama, perlambatan karena seperti petani ketika panen besar, panen raya saat ini tidak tahu akan menjual kemana. Yang kedua, perantau yang pulang. Perantau selama ini, mungkin saya bahas kembali, untuk PDRB di Sumatera Barat itu mayoritas adalah dipenuhi oleh konsumsi dari perantau. Nah, itu penghitungannya. Nah, ketika perantau saat ini juga dihantam perekonomiannya di daerah rantaunya, kemudian otomatis itu akan menjadi perlambatan yang sangat besar di Sumatera Barat. Nah, melihat permasalahan itu, seharusnya Pemda memang harus merumuskan formula atau formula ekonomi atau mungkin formula kegiatan ekonomi di sektor real yang bisa mengantisipasi hal tersebut. Kalau saya melihat guncangannya di sana adalah transaksi yang berkurang karena berkurangnya aktivitas perantau dan kemudian petani di sini, pemerintah daerah harus mutlak membentuk semacam pos-pos. Saya dikatakan pos di situ semacam intermediasi. Jadi misalkan saja untuk Kabupaten Agam posnya itu basisnya Nagari. Nah, di Nagari harus ada semacam pasar lumbung yang khusus untuk menangani hal itu. Jadi panen ada di Nagari ini, panen dikumpulkan, sekiranya sudah memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat di Nagari, maka suplai bisa diopor. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kebutuhan ekonomi yang lain, satu titik ini bisa menimbulkan hal-hal lainnya. Contohnya saja untuk kebutuhan pakaian. Kita di sini punya potensi dari perantau, mungkin yang konveksi bisa mengalihkannya di sini. Untuk apa? Untuk mengalihkan perputarannya di sana. Dan itu pemerintah daerah harus cepat membentuk pos itu. Itu secara teknisnya. Tujuannya apa? Ketika virus ini berlalu, penyakit ekonomi yang akan datang setelah itu kita tidak begitu merasakan dampaknya. Kenapa? Perputaran sudah ada di dalam lokal. Ya kan, ekonomi itu kan akan terjadi pertahanannya begitu kuat atau imunitasnya kuat ketika secara domestik, secara lokal perputarannya begitu kuat. Tidak terpengaruh oleh capital inflow ataupun dalam bentuk belanja orang luar ke dalam. Selama itu kan di Sumatera Barat kan kita bergantung di situ. Tapi kita bisa menghidupkan semacam pemantik ekonomi yang ada di sini. Kita punya petani. Jadi pemerintah daerah harus semacam memiliki agen-agennya di Nagari. Agen yang betul-betul bekerja. Dan itu pun harus difungsikan untuk mengalokasikan yang diinginkan petani, yang dibutuhkan petani, dan dia menjadi penengah untuk kebutuhan orang lain. Selama ini kan sudah dibahas, jadi memutus mata rantai, menghilangkan yang namanya tengkulak. Tapi di sini secara darurat bisa diterapkan dan secara cepat. Itu mungkin bisa diterapkan di pemerintah daerah. Saran dari Bung Sahami ini, sejauh mana kesiapan Nagari untuk bisa melakukan itu?
Kalau ditanya sejauh mana kesiapan nagari, saat pengalaman selama ini yang dilihat, setiap nagari atau mungkin semua nagari di Kabupaten Agam ini, khususnya Kabupaten Agam, sudah memiliki pertama namanya kelompok tani sudah ada, kelompok ibu-ibu sudah ada, kemudian PKK-nya sudah ada, ada lagi Forkapos yang kader posyandu yang juga bisa mengakomodir kegiatan. Nagari bisa mengaktifkan ini dan mengkoordinasikan semua itu. Bisa. Kalau dilihat dari potensi, sudah siap. Di Lambah ini sebenarnya di Nagari sini, saya melihat di sini lihat ibu-ibunya ada, pemudanya ada, petani, bisa dilihat bagaimana petani di sini. Dan untuk pendanaan bisa dikatakan sudah siap. Kenapa? Pertama, dari Nagari ada. Kemudian dari swadaya masyarakat di rantau atau masyarakat di rantau dan di kampung ada. Jadi ketanggapan dari itu sudah bisa diambil langkahnya langsung oleh pemerintah daerah dan langsung didistribusikan pemikiran ini ke wali nagari yang ada. Jadi selama ini kan, mohon maaf kalau saya mengamati bukan di nagari ini saja, di beberapa nagari, saya melihat gugus tugas yang ada sekarang masih fokus untuk mengumpulkan dan menangani orang-orang yang perantau yang datang dan kemudian mengendalikan aktivitas mereka. Tapi hendaknya ketika sudah berjalan kalau nggak salah sudah 2 minggu relawan-relawan yang ada di nagari itu berjalan mengantisipasi COVID ini, hendaknya wali nagari cepat tanggap membentuk tim untuk melakukan pertahanan untuk masyarakat di nagarinya. Pertahanan dalam hal ini pertahanan ekonomi. Jadi ketika itu sudah dipenuhi, yang namanya ketakutan dari masyarakat itu insya Allah tidak akan ada lagi. Dan yang paling penting, nagari secara tidak sadar sudah membentuk semacam imunitas baru. Atau bisa dikatakan ada semacam vaksinisasi dari ekonominya. Jadi kan virus ini membutuhkan virus penyakit ekonomi dan dengan halnya ada imun. Seandainya nanti ada datang semacam konflik, virus, bencana, ini sudah siap untuk menghadapinya. Ya seperti itu. Nah, itu kan kalau kita secara teorinya itu kan hanya bicara dalam bidang sektor pertanian. Ya. Bagaimana dengan industri? Pertama, kalau berbicara tentang industri, kita memang harus memfokuskan industri di nagari tersebut. Kalau dikatakan dibebaskan kepada masyarakat untuk membentuk UMKM atau industri rumah tangga, memang tidak bisa. Kita di nagari, contohnya di nagari itu, timnya itu harus memberikan arahan kepada masyarakat nagarinya, ini loh yang harus dilakukan. Harus bisa memetakan kebutuhan dari masyarakat nagari dan kebutuhan dari masyarakat nagari tetangga. Kita juga harus mengantisipasi nagari tetangga mungkin belum siap juga. Tapi dengan adanya ini, nagari ini saling berintegrasi, itu juga akan saling memperkuat. Contoh saja di Kecamatan Opeangke ada 7 nagari, dan nagari itu masing-masing memiliki keutamaan. Contohnya saja, untuk nagari Lambah, nagarinya memang bisa untuk semacam lumbung pangan, pangannya bisa. Sementara untuk industri rumah tangga ada di nagari yang Pangadang, nagari Batu Taban dan nagari Pasir. Itu bisa terjadi koordinasi. Oh, jadi gini, tidak memperlakukan secara general gitu ya. Jadi dibagi gitu ya per kawasan. Ya. Jadi pangan ini yang menangani, industri ini yang menangani, atau seperti itu yang menjadi core dari itu sendiri. Dan itu perlu peran dari camat. Nah, di sini kan memang peran camat penting untuk membagikan apa yang menjadi keluh kesah sekarang. Jadi mungkin mudah-mudahan channel ini juga bisa dilihat oleh wali nagari dan camat. Ketika ini bisa diterapkan, nagari-nagari bisa bertahan selama mungkin. Meskipun apapun prediksi secara nasional, terjadinya krisis, resesi, segala macam, ketika ini sudah kuat, insya Allah bisa. Dan itu pun akan menjadi tindak lanjut. Jadi seperti itu. Berkaitan dengan usaha, itu kan perlu ada stimulan dana. Ya. Menurut Bung Humedi, seberapa besar ini
selama ini kan didengung-dengungkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Seberapa besar artinya ekonomi syariah itu atau sistem keuangan syariah itu bisa masuk mendorong ekonomi ini kembali bergerak? Baik. Sebelumnya kita menjawab pertanyaan Ustaz tadi yang pertama masalah kebijakan pemerintah tadi. Ini kan kita melihat bahwa COVID-19 ini kan berskala internasional dan ini pun kebijakan pusat itu harus merata sampai ke bawah, sampai ke pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, kalau saya melihat tadi pernyataan dari Bung Sahmi tadi, yang pertama ketakutan masyarakat kita itu adalah ketika ada kebijakan lockdown dan lain sebagainya atau mengisolasi diri di rumah, itu pertanyaannya pendapatan kami bagaimana kan seperti itu. Nah, kalau saya melihat di sini yang pertama ada upaya untuk kemandirian pangan seperti itu, kedaulatan seperti itu. Kalau seandainya di masyarakat pedesaan kalau ada ruang atau tanah-tanah kosong itu bisa dimanfaatkan untuk menanam seperti katela atau dan lain sebagainya, sayur mayur seperti itu. Ini cukup membantu pemerintah dalam bagaimana mengeluarkan kebijakan ya, di samping kebijakan-kebijakan yang lain lah, seperti ada upaya-upaya untuk bantuan paket sembako dan lain sebagainya. Itu nantinya kita takut tidak terdistribusi secara tepat sasaran. Nah, makanya saya bilang bahwa ada kemandirian pangan atau kedaulatan yang dimiliki oleh masyarakat kita. Nah, yang kedua tadi masalah keuangan syariah untuk mendorong berkontribusi mengantisipasi COVID-19 ini. Nah, kalau bagi saya melihat bahwa sebenarnya ini momentum bagi perbankan syariah untuk mengekspansi atau membuka diri kepada masyarakat atau nasabah berbentuk dalam bantuan agar mereka masyarakat atau nasabah itu merasakan bahwa ada peran penting keuangan syariah atau lembaga perbankan syariah ini terhadap membantu baik itu dalam tentang kredit usaha rakyat atau UMKM seperti itu. Ada bantuan-bantuan dari lembaga keuangan syariah yang sifatnya benar-benar untuk bisa menjamin kebutuhan pokok masyarakat tadi. Nah, ini sebuah sebuah momentum yang besar bisa dilakukan oleh perbankan syariah untuk bisa menunjukkan atau menonjolkan eksistensi mereka seperti itu. Iya, kenapa kita tanyakan itu? Karena begini, selama ini kan di mata masyarakat itu tak ada beda bank konvensional dengan bank syariah. Ya, kadang lebih mahal lagi di bank syariah itu. Bagi masyarakat itu yang dipahami karena mereka tidak memahami ada murabahah. Dan kemudian di situ sebenarnya tidak sama antara si A dengan si B. Tapi karena marginnya itu sudah ditentukan sehingga hampir saja sama, dan itu dengan ini. Nah, ini kan peluang yang kita lihat bagaimana masyarakat benar-benar menjadikan keuangan syariah ini menjadi yang utama dibandingkan perbankan lainnya gitu ya. Nah, saya sebetulnya termasuk orang yang kurang suka itu dengan bank. Kurang suka, jadi bukan tidak setuju ya, kurang suka. Alternatif apa yang nampak mungkin yang selain ini dari APBD, dana nagari, kemudian potensi rantau gitu ya. Artinya kan hari ini masyarakat tidak bisa bergantung hanya kepada pemerintah. Jadi hari ini kita harus menolong diri kita sendiri, menolong diri bersama-sama. Gitu. Alternatif apa yang bisa nampak yang lain menurut Mas Sami? Jadi alternatif selain daripada bank, bantuan pemerintah, rantau,
Kalau kita lihat dari instrumen keuangan yang ada di Islam kan seperti mana kita ketahui ada infak, sedekah, zakat. Ya, memang demikian. Jadi kan selama ini perlu kita pertegas bahwasanya ketika kondisi yang seperti ini, peranan dari sebuah zakat yang pokoknya yang infak sedekah yang dikumpulkan secara makro itu memang harus difungsikan untuk kemaslahatan umat. Itu memang adalah hal mutlak yang harus dilakukan. Dan kalau memang terlalu sulit untuk membentuk pos ataupun ya di tingkat kabupaten ada Basnas. Ya, kalau seandainya memang terlalu sulit untuk memfungsikannya, memang setiap nagari harus secara cepat memfungsikan itu juga. Selama ini pernah berkomunikasi, saya bisa mengambil pelajaran dari masyarakat di Sungai Pua. Selama ini yang saya amati di Sungai Pua, memang masyarakatnya solid untuk mengumpulkan dan mengalokasikan zakat. Selama ini kan zakat dikumpulkan bahkan sampai 400 juta per tahun, itu bisa dialokasikan untuk membiayai anak nagarinya kuliah sampai ke luar negeri. Nah, seandainya setiap nagari memang bisa memfungsikan hal tersebut dan memang diperjelas akadnya, diperjelaskan alokasinya, itu bisa dijadikan untuk semacam obat lah untuk perekonomian umat. Tapi itu masih dalam tatanan konsep yang ada di pikiran dan di kepala saya, Ustaz. Tapi bagaimana teknisnya tentunya dikembalikan ke negara masing-masing. Tentunya juga harus dipetakan dahulu apakah di tiap-tiap negara itu memiliki potensi untuk tingginya terkumpulnya zakat di sana atau terkumpulnya zakat infak dan sedekah di sana. Kalau untuk di nagari Ampang Gadang, Batu Taba mungkin bisa terkumpul banyak karena perantauannya kayak. Tapi kalau untuk beberapa nagari yang mungkin tidak seperti di Ampang Gadang bagaimana? Tentunya itu harus kembali kepada yang saya katakan tadi, integrasi, hubungan antar nagari. Dan kita memang harus saling melengkapi dalam hal ini. Dan itu harus dilakukan secara cepat dan berintegritas. Kita artinya ini dari konsep yang disampaikan ini berarti kan membutuhkan wali nagari yang berani melakukan improvisasi, berani melakukan inovasi untuk gerakannya. Kita cukup mengapresiasi ini di Palupuh misalnya itu ada penanganan COVID-19 itu berbasis kaum. Dan itu menurut saya sesuatu yang luar biasa juga. Kita beralih sedikit. Musibah ini sebetulnya juga memberikan sebuah peluang yang besar bagi UMKM. Peluang apa yang nampak bagi Bung Humaydi kira-kira bagi UMKM? Selama ini kan kita melihat nih usaha-usaha besar rontok atau mungkin setengah rontok, usaha retail, jasa, produksi dan seterusnya gitu ya, merontok. Ini memberikan peluang besar untuk UMKM. Ya kan? Nah, bagaimana bisa untuk menurut Bung Humaydi itu UMKM ini bisa menangkap ini peluangnya? Untuk peluang UMKM kan kita harus melihat dari sektor yang mana. Kalau seandainya kita bicara UMKM itu dari sektor seperti UMKM dari sektor makanan atau yang siap saji, otomatis kan kita melihat bahwa sekarang ini justru kita melihat sektor itulah yang sangat ambruk sekali ketika masyarakat memutuskan untuk tidak keluar rumah. Nah, kalau saya melihat di sini UMKM yang bisa menangkap peluang ini itu sektor untuk inovasi dalam bidang seperti pembuatan masker dan lain-lain seperti itu. Nah, ini termasuk membantu kekurangan atau krisis masker tadi bisa menjadi peluang juga bagi penggerak UMKM dengan membuat masker yang berbentuk baik dari kain atau dari apa seperti itu kan. Ini menjadi peluang juga bagi penggiat UMKM untuk beralih maksudnya. Nah, ketika mereka mendistribusikan awalnya dari sektor seperti kerupuk atau makanan paket seperti itu. Nah, ini kalau saya melihat bisa dialihkan kepada pembuatan masker untuk
eh, mendistribusi sebanyak-banyaknya. Dalam artian termasuk membantu juga pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Nah, sangat disayangkan ketika kita kekurangan masker ini, sedangkan penggiat-penggiat UMKM ini tidak memikir bahwa di sini bisa dijadikan tangkapan atau peluang yang besar untuk bisa dijadikan pendapatan atau income seperti itu. Itu kan berarti dalam kondisi hari ini, kondisi yang sedang berlangsung ya. Nah, pasca corona ini tentu harus ada persiapan yang harus dilakukan oleh bagaimana UMKM untuk dapat merebut pasar yang dikuasai oleh para pengusaha besar gitu ya. Kan menjelang mereka stabil, berarti kan ada masa yang kosong. Ya. Kalau menurut pikiran saya begitu, ada masa yang kosong. Siap nggak kira UMKM itu menurut Bung Samir untuk menangkap peluang itu? Kalau ditanya kesiapan, tentunya dikembalikan ke masing-masing individu. Karena kan bagaimanapun tidak semua pelaku UMKM itu sudah ditempa dengan pengalaman. Tapi mungkin tidak bisa menjawab ini dahulu, sebab ketika pasca dari ini ada sebuah kondisi yang sangat ditakutkan. Kondisi yang sangat ditakutkan itu adalah usaha-usaha besar ketika rontok, ada nanti gelombang besar, itu gelombang PHK, pengangguran. Jadi itu yang sangat ditakutkan saat ini. Tapi kalau ditanya apa yang bisa dilakukan setelah itu, jadi mungkin pernah saya bercerita seperti pasca krisis ekonomi tahun 97-98, pernah sebuah mendengar perbincangan ketika si A ini di PHK di kantornya, ada semacam down, mau bekerja apa, mau penghasilan, mau makan apa. Tapi ada semacam pemikiran seorang di dalam keterdesakan itu mereka harus paham membawakan apa yang ia butuhkan kepada apa yang dibutuhkan orang lain. Contohnya saja, kita tidak bisa lepas UMKM itu untuk pasca krisis, untuk usaha-usaha berbasis kuliner, itu tidak bisa lepas. Yang berbasis usaha kuliner itu tidak bisa lepas. Itu harus ia tangkap sebagai peluang besar. Dan kemudian ketika pasca dari krisis yang akan kemungkinan krisis ini timbul, pasca dari krisis itu perbaikan akan cepat dilakukan ketika orang sadar dengan kondisi tersebut. Nah, yang kedua, kalau kita bandingkan tahun 2020 dengan tahun 98 itu, perbedaannya sekarang ada tahun 98, kemudian dalam e-commerce, dalam hal perekonomian digital di masa itu tidak ada. Sekarang sudah begitu menjamur. Nah, itu akan lebih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak. Dan itu perlu ditangkap sebagai peluang, apalagi saat ini sudah semakin dipermudah. Dan satu hal lagi mungkin terkait dengan masalah permodalan dan pembiayaan. Sedikit saya informasikan juga kepada masyarakat. Saat ini untuk secara fundamental di otoritas moneter kita bisa dibilang secara makro masih dalam taraf stabil. Kalau dalam indikatornya masih taraf stabil. Itu kita pahami pertama, tingkat suku bunga Bank Indonesia, suku bunga acuan saat ini berada di level 5%. Itu bisa dikatakan turun. Itu dalam artian Bank Indonesia memberikan kemudahan untuk lembaga keuangan untuk memberikan permodalan. Dan tentunya kemudahan dalam hal bisa dikatakan imbal hasil, margin ataupun bunga. Jadi mungkin ada yang tidak sepakat dengan konvensional. Dan yang kedua, tingkat inflasi saat ini berada di level 2,96. Dalam artian tingkat, kalau kita interpretasi dari hal tersebut, tingkat harga berada di level yang terjaga. Kalau dikatakan terjaga, belum tentu stabil. Tapi ketika dikatakan terjaga di sini, dengan demikian masyarakat bisa memahami bahwasanya kondisi dalam hal sektor harga itu bisa ditangkap peluangnya dan nantinya masyarakat akan lebih mudah melakukan usaha. Berbeda dengan tahun 98 dahulu. Dahulu inflasi sampai dengan lebih dari 100%. Dan itu kondisinya mungkin ada yang mengatakan kondisi saat ini lebih parah dari 98. Tapi dengan adanya informasi yang jelas saat ini, ditambah lagi dengan independensi otoritas moneter kita, itu bisa ditangkap sebagai peluang oleh masyarakat
pasca daripada kondisi saat ini. Kemudian sudah ada secara fundamental. Tinggal saat ini bagaimana masyarakat diberikan edukasi secara terus-menerus, bagaimana peluang. Itulah fungsi daripada akademisi, terutama di bidang ekonomi dan bisnis. Jangan terlalu sering membahas hal-hal yang berkaitan dengan kondisi penyakit ekonomi secara makro. Kan saya lihat sekarang itu seperti para ekonom sibuk membahas potensi krisis. Dan sibuk mengomentari Menteri Keuangan yang telah menerbitkan surat utang senilai kalau nggak salah 68 triliun untuk 50 tahun. Seharusnya ekonom jangan fokus ke hal makro saja, tapi berusaha untuk menginformasikan kepada masyarakat. Krisis tidak bisa dihindari, tapi masyarakat bisa bangkit. Masyarakat bisa membentuk imunitas ekonomi baru dengan cara seperti ini. Ini formulanya dan ini jalurnya. Harus cepat dilakukan, harus cepat dipersiapkan. Jadi itu memang tugas daripada akademisi. Dan akademisi jangan berbicara di jurnal saja, dengan berbicara untuk kepentingan citasi saja, kepentingan dia di jurnal ilmiah. Tapi bagaimana ia memiliki media yang ada, mungkin dia bikin blog, mungkin bisa jadi influencer, dia bikin YouTube, informasikan. Ini harus dilakukan pasca krisis, dan ini memang akan menjadi tatanan baru. Jadi kan, mungkin saya bahas kembali Ustaz, ekonomi ini seperti tubuh manusia. Tubuh manusia ketika dalam keadaan sakit, itu kondisi tubuhnya bekerja terus-menerus untuk bertahan diri, dan kemudian setelah sembuh dia membentuk imunitas baru, antibodi baru. Perekonomian juga demikian. Ketika dilanda krisis, itu sistem ekonomi harus bekerja secara terus-menerus untuk membentuk pertahanan, dan ketika krisis berlalu mereka sudah memiliki pertahanan baru. Sekiranya nanti ada krisis, mereka sudah tahan, sudah siap. Jadi seperti itu yang harus dilakukan. Bagi masyarakat kecil, hal itu terlalu rumit untuk bisa dipahami. Ya, itulah fungsi dari akademisi yang artinya menyampaikan terlalu rumit. Jadi bagi masyarakat yang kayak inilah, jelas gitu ya. Ya. Saya lakukan ini, maka akan dapat ini. Ya. Gitu ya. Tadi kita melihat bagaimana apa yang dikemukakan oleh Bung Sami, bagaimana menangani kondisi ini, membuat gugus bernegari gitu. Yeah. Nah, ketika ini selesai, nah kemudian ini bisa berproduksi, kan persoalannya, ya persoalan dari UMKM kita itu adalah pasar. Yeah. Dan apa yang diproduksi oleh UMKM itu tidak bisa diserap 100% oleh pasar lokal. Dia membutuhkan ekspansi. Betul. Ya. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah negara. Nah, seharusnya menurut Bung Sami, apa yang dilakukan oleh Pemda? Yang dilakukan oleh Pemda, beberapa pembicaraan lalu sudah saya bahas. Jangan sibuk untuk produksi, jangan sibuk untuk menanam, jangan sibuk untuk menyemai. Itu penting, itu fondasinya yang perlu dilakukan. Jadi Pemda harus menangkap potensi pernagari. Mau tak mau Pemda harus menangkap, dan Pemda harus bekerja keras mencari pasar. Oke lah, Pemda banyak kerja. Dari pegawai-pegawai perangkat-perangkat yang ada, SKPD yang ada, banyak pekerjaan yang harus dipenuhi, administrasi sudah banyak dipenuhi. Itulah fungsi dari Pemda untuk mengaktifkan orang-orang yang ada di daerahnya. Apakah itu akademisi, pengusaha, cendekiawan, apalah, harus dirangkul untuk oke, kita berkumpul sekarang. Ini kondisi kabupaten kita, ini kondisi daerah kita. Nah, ini potensi yang ada. Tapi potensi ini jika tidak diakomodir, tidak diefektifkan, ini akan menjadi masalah yang baru dan berbahaya. Nah, lakukan, ambil. Dan pasar harus ada di daerah itu. Harus di daerah itu. Ya, kalau kita lihat Kabupaten Agam misalnya kan, sudah ada.
tinggal aktifkan saja pos-posnya. Untuk Kabupaten Agam bagian timur ada di Kota Ilalang misalnya, ataupun di Amor sana. Atau kalau yang di bagian barat bisa di Lubuk Basung sentralnya. Itu bisa dilakukan. Tapi harus dilakukan seefektif mungkin dengan melibatkan seluruh pihak. Itu yang harus dilakukan. Jika tidak ya sama saja saat menanam ke menanam, produksi ya sudah sampai situ saja. Masyarakat pun yang akan bekerja tanpa hasil jadinya. Jadi pada saat ini kita butuh leader yang entrepreneur ya. Sangat butuh leader yang entrepreneur. Dan itu perlu ini kalau dibutuhkan sekarang mungkin dia akan tidak langsung duduk kan. Tapi ini momen bagi mereka. Calon-calon leader itu momen bagi mereka. Itu mutlak bagi mereka untuk memikirkan apa yang harus dilakukan. Sekiranya mungkin ada salah satu calon mungkin yang ada pemikiran tentang hal tersebut, UMKM misalnya, ya sudah langsung diformulasikan bentuk formulanya. Teknisnya mungkin beliau lebih paham. Tapi secara fundamental ini yang harus dilakukan. Kalau tidak, nanti akan terjadi semacam ketimpangan yang semakin besar. Ini seperti itu. Menurut Bung Humedi, apa yang harus paling penting disiapkan oleh pelaku UMKM dari kondisi sekarang dan pasca COVID-19 ini? Melihat pasca krisis ini tentulah banyak peluang-peluang yang akan dilirik oleh pelaku-pelaku UMKM. Nah, kalau melihat dari yang dikatakan oleh Bung Sahmi tadi bahwa ketahanan pangan yang per negari per komunal itu sangat penting sekali, saya lihat seperti itu. Nah, tapi masalahnya sekarang ini kan seperti ini. Ketika ada kebijakan pemerintah yang menyuruh atau itu yang dilakukan tidak sesuai yang di lapangan. Ini yang sering kecolongan, yang sering kita lihat bahwa tidak ada komunikasi dari atas ke bawah. Ini yang sering kita lihat, pola komunikasi yang sering kebablasan. Nah, memang di Indonesia persoalan terbesar itu koordinasi itu. Maka saya katakan seperti ini, jangan sampai dibilang sama Sami tadi bahwa ketika disuruh seperti ini maka ya produksi ya masyarakatnya seperti itu saja. Nah, itu yang saya takutkan, yang saya khawatirkan. Nah, untuk melihat prospek pelaku UMKM ke depan ini sangat banyak sekali. Terlebih lagi kita melihat sekarang ini PHK banyak sekali. Perusahaan-perusahaan yang PHK, otomatis yang dilakukan oleh masyarakat kita sekarang ini yaitu usaha mandiri pasti, yaitu UMKM tadi. Nah, kalau seandainya yang dilakukan, kalau masalah kuliner atau makanan itu pasti tetap dilakukan, bertahan karena kondisi mulai stabil. Nah, yang kedua seperti industri-industri rumahan memproduksi bahan jadi seperti ladiang kalau bahasa Waksiko kan pokoknya keperluan rumah tangga lah seperti itu juga sangat bagus sekali peluang yang akan dihadapi untuk kedepannya. Nah, karena mengingat kita melihat bahwa imbas dari COVID-19 ini sangat besar sekali. Bahkan kita melihat barang-barang yang telah diproduksi pun bersifat stagnan, tidak bisa diproduksi massal, karena kita melihat konsumen pun sulit untuk membeli atau pergi ke pasar karena anjuran dari pemerintah yaitu untuk bertahan di rumah seperti itu. Nah, saya melihat pelaku UMKM ke depannya tentulah persaingan usaha sangat besar sekali, sangat ketat. Karena itu tadi, karena otomatis masyarakat kita akan mengalami atau akan membuka usaha mandiri tadi. Pasti banyak sekali pelaku UMKM yang akan muncul setelah COVID-19 ini. Saya melihat seperti itu. Apa yang harus disiapkan oleh mereka? Yang pertama modal.
pasti itu. Makanya saya katakan tadi, saya singgung masalah instrumen keuangan tadi kan, kalau bisa seperti zakat, infak, sedekah itu yang dikatakan Bung Sahmi itu benar-benar bisa menjadikan sebuah produktif bagi masyarakat sekitarnya. Bukan hanya sekedar untuk membantu secara konsumtif saja, tapi harus ada usaha-usaha produktif seperti itu. Oh, dia ingin melakukan sebuah usaha yang berbentuk dorong atau gerobak. Nah, berarti dari uang tersebut, dari dana tersebut bisa dijadikan sebuah media atau tempat mereka untuk melakukan usahanya atau bisnisnya seperti itu. Ya mungkin seperti itu saja. Kembali nih Mas Amin. Ekonomi sangat berkaitan dengan regulasi. Yes. Ini ada penyesatan juga kita lihat ini di media sosial. Anggota DPR mengalihkan dana pokirnya. Ini kan sudah berarti anggota DPR itu sudah menjadi eksekutif ya. Nah ini masyarakat harus paham juga ini bahwa nggak ada itu, dana pokir itu hanya pokok-pokok pikiran yang dituangkan di dalam APBD diakomodir, tapi tidak bisa mengalihkan. Yang mengalihkan itu bisa eksekutif gitu ya. Jadi kan ini semacam pembodohan juga ya informasi. Dana pokir itu bukan anggota dewan itu yang menentukan harus ke sini, harus ke sana gitu ya, tapi ada mekanisme. Artinya tentu ada perubahan kembali terhadap struktur APBD. Harusnya begitu. Ya. Kemana harusnya titik tekannya APBD itu? Kalau selama ini kan bicara infrastruktur, beton ke beton gitu ya, bangunan seterusnya gitu. Kemana harusnya? Relokasi ya, relokasi yang artinya kan jelas ke ekonomi gitu, tapi kemana yang lebih tepatnya itu kemana gitu? Untuk pertama kali yang harus dialihkan adalah untuk kesehatan, itu memang itu perlu sekali. Oh, kesehatan? Kesehatan itu yang penting sekali. Ya gini, saya mungkin perlu 5 pilar ekonomi pembangunan ada. Ekonomi, pendidikan, kesehatan, hukum, dan satu lagi kalau nggak salah terkait dengan sosial. Nah, 5 pilar ini harus terpenuhi. Tentu kan tidak tahu mana yang lebih didahulukan di antara yang 5 ini. Nah, dalam kondisi saat ini, memang harus relokasi itu harus dialihkan untuk kesehatan terlebih dahulu. Kesehatan di sini bisa dibentuk, kita memang agak sedih, Ustaz. Gimana letak sedihnya? Di Kabupaten Agam, saya kan membentuk donasi dengan teman-teman. Itu kegelisahan itu datang daripada tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada di puskesmas dan rumah sakit. Keluhannya adalah pertama kekurangan masker medis. Baik itu masker yang biasa, yang untuk operasi, sama masker N95. Yang ketiga, alat pelindung diri. Itu memang harus dialihkan, yang fokuskan itu terlebih dahulu. Kesehatan. Dan itu juga di samping untuk tenaga medisnya, untuk kesiapan bagi masyarakat dalam hal obat-obatannya. Itu memang harus dialihkan ke sana. Itu memang mutlak terlebih dahulu. Jadi agak sedikit lucu ketika kondisi yang demikian, tidak seharusnya para tenaga kesehatan mengeluhkan hal demikian. Itu kan ironis sebenarnya. Sebenarnya harus cepat dilakukan. Contohnya seperti apa saja lah, seperti anggota dewan yang mungkin saya tidak tahu sih konsep yang ada di pikiran mereka melakukan hal yang demikian. Tapi ketika mereka ada berinisiatif untuk hal tersebut, ya sudah lakukan relokasi anggaran, kemudian fokuskan untuk kesehatan. Dan yang kedua untuk ekonomi. Untuk ekonomi memang jelas. Selama ini kan untuk pos-pos ekonomi yang ada di Kabupaten Agam dan Kota Bukit Tinggi memang tidak lepas dari UMKM dan pertanian. Memang harus difokuskan pertama untuk produksi tani untuk tahap tanam selanjutnya, tahap sema yang selanjutnya. Kalau sekarang panen raya adalah padi, bagaimana Pemda melalui Dinas Pertanian, melalui pendamping yang PPL yang ada di tiap-tiap kecamatan, mengkondisikan petani yang ada di beberapa kawasan itu untuk melakukan tanam yang sesuai untuk kebutuhan mereka dan kemudian untuk kebutuhan masyarakat. Jadi kan untuk petani kalau saya lihat mungkin ada sebagian kendala untuk menjual hasil panen. Kalau untuk padi, petani bisa menyimpan untuk konsumsi sendiri. Tapi setelah untuk petani-petani yang seperti sayur yang tidak bisa bertahan lama, itu harus di cover oleh pemerintah.
Mau tidak mau, pertama yang dapat dilakukan adalah pemerintah harus berinisiatif membeli. Itu harus dibeli. Kita masing-masing, kalau nggak salah kita ada Bulog kan, ada badan untuk posnya. Bulog kan ada untuk logistik. Kalau tidak Bulog, mungkin masing-masing difokuskan lah. Misalnya kan untuk gugus tugas yang ada di Nagari, anggaran itu dialihkan ke masing-masing Nagari. Tujuannya apa? Untuk menangani, untuk penanganan petani-petani yang kebingungan untuk menjual hasil panen. Ya contoh saja sekarang cabai susah menjual, harga 15.000 per kilo. Nah itu kan masalah, Ustaz. Tapi kalau cabai yang sekarang cukup melimpah hasilnya, kalau tidak dijual, kan jadi sia-sia, jadi busuk. Jadi artinya subsidi dari pemerintah itu bukan dalam bentuk uang, tapi membeli dengan harga. Membeli dengan harga itu memang harus dilakukan. Dengan hal tersebut yang tertangani tidak masyarakat yang konsumsi saja, tapi masyarakat yang berproduksi juga tertangani. Jadi ubahlah sekarang mungkin untuk beras, saya sedikit kaget sudah tersedia sekian ton beras untuk masyarakat. Saya berpikir ini beras dari mana? Apakah dibeli dari masyarakat tani yang ada di daerah ini atau didatangkan dari luar? Kalau didatangkan dari luar itu akan membunuh. Akan membunuh. Nah itu harus itu kan harus jelas. Jadi anggaran itu kan beras itu kan untuk tidak 1-2 bulan saja, tapi petani pemerintah daerah harus langsung turun beli hasil tani dan jangan beri kesempatan kepada pihak-pihak yang mengambil seperti tengkulak itu untuk mengambil kesempatan, harus turun langsung. Jadi itu yang perlu dilakukan dan itu harus cepat. Jangan terlalu banyak. Jadi kemarin agak lucu, mau ngambil kondisi untuk kebutuhan politik. Ada diumumkan mengalihkan pokir. Itu saya tidak mengerti itu tujuannya apa, konsepnya apa, konteksnya apa. Dan itu betul-betul penyesatan gitu, penyesatan informasi dan artinya mengambil peluang keuntungan politik gitu. Ketidakpahaman masyarakat tentang itu. Ya karena sekali lagi dana pokir itu bukan sewenang-wenangnya anggota dewan untuk bisa mengatakan pindah ke sini pindah ke sana gitu. Jadi itu kan APBD, itu kan harus dipahami juga gitu. Dan kadang-kadang yang men-share juga para aktivis itu yang nggak paham juga kayaknya. Jadi kalau memang ingin berbakti untuk masyarakat, lakukan sidang cepat untuk relokasi. Regulasi seharusnya seperti itu yang harus dilakukan. Itu yang harus dilakukan. Itu yang harus dilakukan. Karena regulasinya itu intikan di regulasi kebijakan. Jadi pertama tadi kesehatan, ekonomi. Nah, bagaimana Bung Humaydi melihat tentang pendidikan? Ya, terkait dengan relokasi dana tadi, kalau saya sepakat juga dengan Bung Sahmi, tapi saya sedikit menambah bahwa di samping untuk ada anggaran khusus untuk kesehatan ekonomi, ada sejenis industri atau pemulihan ekonomi dari sektor industri ini sangat penting juga karena di sana masuk pelaku UMKM tadi seperti itu kan. Nah, jadi artinya apa? Itu ada kejelasan relokasi dana tadi. Kalau masalah poker itu ya saya termasuk masyarakat juga nih yang bingung mekanisme seperti apa. Makanya saya sedikit ketawa ketika Ustadz mengatakan bahwa poker ini momentum para politik untuk mengatakan kami sudah berbuat itu. Nah, makanya saya sedikit ketawa geli seperti itu. Nah, yang kedua tadi apa pertanyaan saya lupa aja. Di pendidikan. Pendidikan gimana itu? Ya. Kalau di pendidikan tentulah ini menjadi perhatian khusus seperti itu. Jangan sampai pendidikan ini dikesampingkan selain perhatian terhadap kesehatan dan ekonomi tadi. Kenapa kita melihat bahwa dengan COVID-19 ini, pendidikan saat ini kan kita melihat semua diliburkan, mekanisme belajar pun dirubah polanya, ada sistem daring tadi, online tadi. Nah, maka ini dana-dana relokasi untuk Ujian nasional pun dialihkan seperti itu kan, dialihkan untuk penanganan COVID ini. Nah, kalau saya melihat bahwa momentum pendidikan ini juga jangan sampai dikesampingkan, harus ada perhatian khusus juga terkait dengan relokasi dana ini. Jangan sampai maksudnya seperti ini. Ada dana
tadi, dana ujian nasional segala macam. Nah, kemudian Kemendikbud akan mengalihkan dana tersebut untuk fokus kepada wabah virus corona ini, bahwa di satu sisi ini bisa menjadi evaluasi besar ketika UN ini kan tidak ditiadakan. Nah, bisa menjadi evaluasi besar-besaran terhadap bagaimana untuk tahun berikutnya. Nah, ini kan bisa menjadi perhatian khusus seperti itu. Sebagai orang-orang yang mungkin peduli dengan pendidikan, ini bisa menjadi evaluasi besar bagaimana kedepannya sistem pendidikan bisa dijadikan sesuai dengan kebutuhan dari siswa, mahasiswa, dan lain-lain sebagainya. Intinya memang ada relokasi dana khusus yang bisa dijadikan untuk memantapkan atau untuk mempergres lah pendidikan Indonesia harus baik lagi seperti itu. Kembali begini, Bung Sami. Ini teringat sebentar ini. Ini kita bicara soal petani, pedagang, kemudian pelaku UMKM. Ada yang bekerja ini, yang bekerja di sektor itu, buruh atau sekarang. Dan masalah hari ini sederhananya begini, kami itu tidak punya uang. Kalau punya uang, sektor ekonomi ini kan bisa bergerak. Dan itu kan tidak tercover dengan PKH kartu-kartu itu ya. Saya nggak tahu juga kartu itu segala kartu semacam kartu sakti lah yang ada gitu ya. Karena kalau dihitung kebutuhan orang Indonesia itu kalau saya nggak salah satu orang itu sehat 1 bulan 500.000 atau dihitung begitu ya? Iya, itu untuk angka kemiskinan. Iya, 500.000. Jadi kalau sebulan dia ada 5 orang, berarti dia butuh uang 2.500.000. Bagaimana untuk bisa mendatangkan uang untuk orang-orang ini? Kemarin pernah mendengar, Ustaz, untuk mereka yang berada di kondisi yang demikian, pernah mendengar itu ada namanya bantuan langsung tunai gitu kan. Tapi itu agak sedikit riskan karena itu risiko keuangannya sangat tinggi, terutama dibebankan ke APBD dan APBN sangat tinggi. Tapi itu harus dibantu. Mengapa harus dibantu? Pertama, kasarnya seperti ini. Ada UMKM yang tetap beroperasi, tetap yang berusaha. Ketika konsumennya tidak memiliki pendapatan, siapa yang akan berbelanja? Itu yang harus dilakukan. Nah, jadi untuk yang seperti itu, memang subsidi yang ada di pemerintah harus ditambah untuk itu. Itu harus ditambah. Jadi seperti kalau hal yang demikian mungkin di bawah perlindungan Kementerian Sosial, mungkin untuk Kementerian Desa. Jadi di tatanan pusat, seperti mana saya baca kemarin, ada beberapa kementerian yang anggarannya dipotong dan dialihkan. Seperti Kementerian Pertahanan dia dikurangi, Kementerian Ristek dikurangi, tapi ada beberapa kementerian yang ditambah. Dan kondisi tersebut memang harus difokuskan bagaimana mengcover mereka yang demikian. Itu secara fundamental. Teknisnya mungkin agak sulit menentukan karena masing-masing daerah, masing-masing desa, masing-masing negara memiliki karakteristik masyarakat yang berbeda-beda. Seperti yang kemarin saja untuk masalah data, integrasi data yang ada di DTKS. Masih ada yang tidak tepat sasaran. Dan bahkan ada yang seharusnya dapat, tidak dapat. Itu memang harus pemerintah dari tatanan paling rendah itu pemerintah nagari harus mendata secara cepat, jemput bola, bagaimana caranya lah untuk bisa terdata. Bung Homedi, data ini tetap selalu bermasalah dari Republik ini, dari dulu sampai sekarang. Padahal seharusnya kan semakin tinggi sekolahnya, semakin amburadul datanya. Bagaimana penanganan data ini sebaiknya ke depan? Ya baik, saya melihat ini pendataan kalau bisa ada by name by address gitu kan. Memang fokus ke orang-orang yang tepat seperti itu, ya namanya ya alamatnya seperti itu. Kan kita sering melihat ada data-data siluman seperti itu. Nah seperti kasus yang kalau tidak salah di Kalimantan ya. Waktu Sri Mulyani itu sempat menghentikan bantuan untuk sebuah desa itu, bahwa desa itu desa siluman gitu, nggak jelas. Nah ini
kalau saya melihat entah apa yang sebenarnya yang terjadi, bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, kabupaten, kota sepertinya ya memang kasus serupa sering terjadi per periode, dan momentum apapun pasti itu sering terjadi. Seperti kami dari PEK seperti itu kan. Nah, istilahnya kalau di kampung kami itu kan, orang kaya pun kalau melihat dari segi rumahnya pun sebenarnya mereka tidak dapat seperti itu. Tapi malahan orang yang ada di sekitaran desa itu yang ekonominya bisa di bawah standar itu pun tidak tidak dapat, dan orang yang saya katakan tadi dapat seperti itu. Nah, ini datanya seperti apa? Nah, makanya ini fungsi dari relawan yang kayak PKH segala macam tuh, tim ya. Pendamping seperti itu ya, berdasarkan kerjanya ia sesuai dengan tupoksi tadi, bahwa mereka mendata ya sebenarnya orang yang mendapatkan dan sesuai dengan masyarakat yang kebutuhannya bisa kita kan selalu melihat bahwa ini loh yang dapat seperti itu, ini tidak dapat. Kita kan bisa mendata, melihat dari statistik pendapatannya pun kita bisa mengukur lah siapa yang dapat. Nah, kalau ditanyakan kepada saya ke Ustadz, jadi saya juga bingung mau jawab seperti apa. Kenapa Indonesia seperti ini terus? Mungkin lebih tepatnya kayak kepada orang-orang yang pernah terlibat di lapangan seperti pendamping dan lain sebagainya. Mungkin mereka pernah mendapat bimbingan dan lain sebagainya. Bagaimana cara mendata, bagaimana cara untuk merekap sehingga bantuan atau distribusi bantuan dari pemerintah ini benar-benar tepat sasaran seperti itu. Kasus ini memang dari tahun ke tahun memang sering terjadi, yang kurang tepat sasaran. Seharusnya kan pemerintah negara itu dibekali dengan bagaimana mendata yang benar. Jadi kan sebenarnya nggak perlu dari luar gitu. Kalau sebenarnya negari mau mendata yang benar. Kadang-kadang kan di negari ini atau di desa kita sering terjebak dengan tampilan. Jadi rumah ini permanen, orang ini dulu pernah jaya. Padahal mungkin barangkali dia itu susahnya bukan main lagi dibandingkan dengan yang lain, tapi dianggap ini mampu. Dan kemudian masyarakat, orang yang dulu melihat dia berhasil, masih di dalam kepalanya itu berhasil terus gitu. Nah, jadi mungkin ini barangkali ini sudah 1 jam kita ngobrol, dan ini tentu kita berharap sesuatu yang bermanfaat dan sebetulnya belum tuntas. Tapi karena keterbatasan waktu, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini memberikan sebuah kontribusi, masukan bagi pemerintah daerah, kita yakin, dan kita akan sharekan ini kepada pemangku-pemangku kebijakan. Mudah-mudahan pikiran-pikiran ini adalah wujud dari kepedulian kita terhadap bangsa dan negara ini. Terima kasih Bung Humaydi. Terima kasih Bung Sahmi. Demikianlah perbincangan kita hari ini di Pelanta Ramudo di Markas Dangoto Institute. Dan kami tidak akan menyimpulkan pembicaraan ini, dan silakan disimpulkan sendiri. Akhirnya kami ucapkan billahi fisabilillah, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.